dengan utuh. Nah, pada waktu kita ucapkan niat nawaitu ahramtu, kemudian kita talbiyah, kita harus masuk dalam keadaan utuh. Paham ya? Kita sudah sumpah sama Allah Subhanahu wa taala, kita jadi kita yang baru, bukan aku, tapi kita. Bukan ana, tapi nahnu. Itu mikot. Jadi bukan cuma datang ke mikot, kemudian sholat, selesai sholat ucapkan niat, habis itu duduk di bus, pegang tasbih, lupa bahwa kita dalam kondisi berihram. Beda antara kita sebelum niat ihram dengan setelah kita niat ihram. Itu yang pertama. Sekarang Habib mau masuk hukum-hukumnya dulu. Di sini apa? Panggil lagi teknisi. Ya. Mana sih dia? Oh, baterainya habis kali. Ada aja gangguan kata. Bapak Ibu, yang pernah umroh siapa? Pernah umroh. Sudah pernah nggak ditanya? Ini pernah umroh juga. Yang belum pernah umroh sekarang? Lebih banyak yang belum pernah umroh. Yang sudah umroh hukumnya sunnah. Makanya yang sudah umroh boleh membadalkan. Apa itu membadalkan? Membadal itu mewakilkan keluarganya yang sudah meninggal, atau secara fisik dia sudah tidak mungkin berangkat. Terus kalau dibilang kadang-kadang, Bib, kalau orang miskin banget, Bib, gimana? Enggak. Orang bisa hari ini miskin, mungkin besok dia dapat rezeki. Kadang ada orang, dulu ada orang datang ke Habib, Bib, ini ada uang 35 juta. Tadi saya sholat, Bib, di masjid tuh, di situ tuh. Saya ketemu merbot baik banget, Bib. Tuh, tapi jangan bilang dari saya. Saya datangin rumahnya. Rumahnya tuh ustazah, pinggir kali Ciliwung. Ya Allah, tuh kalau banjir liwat tuh. Kita datang, habis datang pakai motor. Parkir motornya aja susah. Kita datengin, kita kasih tahu, Pak, Bapak tadi ada orang gini, mau merbot masjid. Dia betul, Pak. Bapak pernah umroh gak? Dia gak jawab, dia nangis. Dia berangkat, dia gak punya uang, tapi ada orang yang berangkat. Jadi orang yang bisa kita badalkan itu secara fisik dia udah gak mungkin atau dia meninggal. Makanya kalau dari sekarang yang udah pernah berangkat, niatin. Gampang kok. Pahalanya tetap kita dapat pribadi, dan kewajiban orang yang meninggal atau dia secara fisik ini dia gugur kewajiban dia. Pahalanya double kita dapat. Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi hukumnya ini wajib bagi yang belum, sunnah bagi yang melaksanakan. Oke. Kemudian tadi kan Habib udah singgung masalah wajib umroh, tapi Habib mau bahas dulu masalah pertama syarat sah. Syarat sah sih gampang, dia harus Islam, dia balik, berakal sehat, merdeka, mampu melaksanakannya. Ada dua hukum yang ini Bapak Ibu harus laksanakan, khususnya yang namanya rukun. Rukun itu apa? Rangkaian kegiatan yang apabila ditinggalkan nggak sah ibadahnya. Coba, ya. Jadi kalau ini nih, berihram, tawaf, sa'i, tahallul, Bapak Ibu nggak laksanakan selama di tanah suci nanti, pulang ke Indonesia sia-sia. Paham ya? Oke. Kita masuk ihram. Ini untuk bapak-bapak. Ihram itu apa sih? Ihram itu
filosofinya. Ihram itu artinya kesucian dan kesetaraan. Ingat tuh. Jadi nggak ada tuh kalau udah di sana, begitu kita masuk tempat yang namanya mikot, nggak ada dia presiden, dia tukang merbot masjid, dia orang kaya, dia orang miskin, dia pejabat, dia rakyat biasa, nggak ada. Ini hebatnya agama Islam. Begitu masuk yang namanya mikot, egois harus kita lepas. Harus kita, bukan aku. Nah, begitu kita masuk tempat yang namanya mikot, kita harus lepaskan baju keduniaan kita. Ya, harus kita ganti dengan baju ketaatan. Kita wajib taat. Jadi, Habib lagi bisa bayangkan kalau sampai ihram itu bebas saja, nggak enak kalau ibadah saja. Ada yang pakaiannya miliaran, terus dia bangga-bangga. Tapi Allah enggak. Allah mau setara semua. Begitu kalian berihram, ini lambang dari kesucian dan kesetaraan. Semua sama. Gak ada orang bilang, gue beli lebih mahal baju ihram gue. Gak ada. Lo pakai baju putih, artinya suci. Mau lebih mahal, bahannya lebih bagus, sama aja. Yang Pak, dengar nih Pak. Bapak dapat baju ihram ini, 2, atas dan bawah. Ya. Yang sama sama putih-putih selain umrah haji apa kira-kira? Ini kita latihan menuju kematian, latihan. Jadi nggak kaget nanti. Ya, begitu nanti kita dikafanin, kan ruh kita masih ada tuh. Oh, gue pernah waktu umrah, gue pernah begini juga tuh. Pakai 2 kain putih. Nah, Bapak ini atas dan bawah. Jelas ya? Atas bawah, Bapak tidak boleh pakai pakaian dalam sama sekali. Bib jemaah, Bib, saya nggak biasa kalau nggak pakai pakaian dalam. Nggak ada tawar menawar. Kemarin Ustazah, Anda punya teman Ustazah, dia mau berangkat sama travel lain. Pas di tanah suci dia telepon, pas di Madinah dia teleponan. Bib, Anda maharim waktu mau berangkat, Anda ke tempat toko yang jual-jual perlengkapan umroh. Ternyata di toko itu ditawarin yang diikat buat lelaki. Si toko ini karena dagang, bilang aja enggak apa-apa, pakai aja. Alhamdulillah dia telepon itu di Madinah dari hotel. Bib, boleh nggak? Udah beli itu, Bib. Enggak boleh. Itu darurat. Kalau Bapak misalnya maaf ada penyakit hernia atau baru habis operasi, itu boleh. Tapi kalau nggak ada kasus apa-apa, haram pakai. Begitu Bapak pakai, kena kambing 1, kena dam 1. Paham ya? Dijengah Rasul melaksanakan hal yang sama. Kita ikut Nabi atau ikut toko yang tadi yang jualan? Kita ikut Rasulullah. Habib berkali-kali pergi umroh, haji berkali-kali, nggak pernah Habib langgar. Nikmat aja kok. Pada waktu lillah itu, percaya perjalanan bakal lancar. Kalau ibu wajib pakai pakaian dalam seutuhnya. Yang nggak boleh tutup muka dan telapak tangan, nggak boleh. Ya, kan kadang kita kalau beli perlengkapan ihram itu saya suka dikasih tuh Ustaz, itu jangan dipakai. Tapi ada mazhab yang lain boleh, nggak apa-apa. Dia punya dalil, kita pun punya dalil. Tapi mayoritas nggak boleh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, Bapak dulu. Sabuk nggak masalah. Sabuk tuh nggak berjahit. Sabuk itu dipres. Nggak masalah. Abi pastikan nggak masalah. Yang berkait? Kenapa? Ada yang berkait bolong. Nggak masalah. Yang nggak boleh berjahit. Iya. Yang slide sebelum ini tadi kita bisa membadalkan yang sudah meninggal ataupun yang tidak mampu Secara fisik gitu. Kategori
misalnya secara fisik bisa berdiri, tapi untuk perjalanan jauh itu tidak memungkinkan, apakah itu sudah bisa kategori di situ? Sebetulnya yang ngukur itu keluarganya atau dokter. Seperti dulu misalnya gini, mungkin 10 tahun yang lalu saya sama Nena lagi di launch airport bandara, atau Nena panggil saya, Pali, itu ada satu ibu kakinya tinggal satu. Saya datangin si ibu, Bu, kakinya tinggal satu, dan si ibu ternyata ada kanker stadium 4 sehingga dipotong, dan ternyata udah menjalar. Saya tanya sama si ibu, Bu, ibu kuat Bib, saya memang niat mau meninggal di sana Bib, itu kalimat dia. Terus saya tanya lagi, barang saya meninggalnya di. Iya, kamu kan Musada? Iya Musada, yang bawa anak sama mantunya. Terus saya lihat anaknya tingginya hampir 2 meter, mantunya ya kurang dikit deh. Jadi anak sama mantu besar-besar. Arti dalam hati saya, oh aman dah, si ibu insya Allah bisa dibantu. Karena kan gini, saya nggak bicara haji yang menuntut fisik, umroh ini menuntut fisik loh. Jangankan ibadah, mau belanja aja capek kita jalan di sana, betul nggak? Tapi kan biasa perempuan nggak capek, nggak pernah. Saya aneh melihat ibu-ibu capek belanja, nggak pernah. Ngeluh nggak? Tawaf ngeluh pasti. Jadi tolak ukurnya itu, waktu saya tanya si ibu bilang dia mau tetap berangkat, saya nggak bisa larang. Jadi itu tolak ukurnya itu. Kalau memang dia sanggup, Bismillah. Hanya Ustaz Omar. Terakhir itu di kota suci Madinah dia sehat, dia berangkat ke kota suci Mekah, dia sehat. Selesai itu jam 3 pagi, ba'dal asar Allah ambil. Memang dia ngomong, dia ngomongnya bisik, dia nggak mau ketahuan anak sama mantunya. Saya mau meninggal di kota suci. Doakan saya kubur di Ma'la. Ternyata nggak di Ma'la, Ustaz, nggak bisa, udah penuh Ma'la waktu itu. Ma'la itu tempat masjidnya Syarifah Bani. Ma'la itu tempatnya Habibah Hijatul Kubra. Nah, dia ada dikuburkan di kota suci Mekah. Itu tolak ukurnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perjalanan dari Indonesia, kita kan tidak diinginkan ya Habib, karena kita faktor dengan usia. Dari perjalanan Indonesia insya Allah sehat. Ternyata sampai Mekah atau Madinah itu karena dengan kondisi dingin yang sangat tidak seperti di tanah air, sehingga kita ya dibilang beser sih, suka beser. Beser. Nah, itu gimana kalau kita pakai pampers di kala kita ihram, atau ya untuk menjaga yang tadi kadang-kadang kita pengen pipis tidak ditahan, taunya keluar. Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan Bapak ini sering didapat Pak. Ada yang lebih ekstrim Pak. Saya pernah ada satu ibu keluarga pejabat, dia berangkat itu, maka saya bilang mohon maaf, saya nggak mau bilang ini adalah dendamnya Allah kepada makhluknya, karena kita diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia memang bertingkah sombong banget. Haji berangkat sama saya. Sekali waktu dia pikir dia menstruasi. Ini mau tawaf ifadah nih. Tawaf ifadah kan wajib ya haji. Itu dia pendarahan, nggak berhenti sampai kita bawa ke rumah sakit. Sampai dia tawaf ifadahnya tuh ketunda. Tapi apa yang kita lakukan? Kebetulan saya banyak ustadz yang bisa saya tanya terkait masalah fikih. Itu dia menggunakan pembalut dan pempes yang berlapis-lapis, karena ifadah itu wajib. Sama juga dengan Arafah yang wajib. Kalau sampai dia enggak melaksanakan ifadah, enggak sah dia punya haji. Terkait Bapak ini sebetulnya itu ringan Pak.
Ya, kalau memang beser, yakin nih, mohon maaf, beser itu kan ada penyakit, ada was-was Pak. Kalau bisa Pak, kalau was-was baca An-Nas yang banyak deh. Cuman kalau memang itu penyakit, Bapak pakai Pampers, masih. Kalau Bapak bisa pakai 10 lapis pakai, nggak ada masalah. Sah. Jelas Pak ya? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ki, betul gak Ki? Hah? Betul penjelasan Anda ya? Ini Ustaz juga soal jangan kita salah-salah ngomong. Oke. Ada kalau enggak Habib mau. Nah, ibu-ibu sekali lagi, ibu bebas ya. Yang penting ditutup. Bib, saya mau pakai tuh bawa kemudian pakai legging nggak apa-apa. Tapi dengan catatan mukena yang kita berikan dan syal yang kita berikan dipakai pada waktu pelaksanaan umroh. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan mutawif dan ustazah nanti pada waktu tawaf jangan sampai keleleran di jemaah. Itu aja. Sama nempel. Habis mundur dulu sedikit. Bapak Ibu wajib pakai batik. Wajib pakai batik. Kenapa? Memudahkan ustazah dan petugas pada waktu di airport sini dan di airport di Madinah atau di Jeddah. Ya wajib ya. Kemudian nemtek yang nanti diberikan, nemtek yang diberikan itu dipakai kecuali tidur dan mandi. Paspor itu nggak ada dipegang sama ibu sama sekali, sama bapak-bapak nggak dipegang. Ya, paspor itu nanti diserahkan ke petugas, bapak ibu akan terima lagi pada waktu mau pulang. Jangan nanti diumpetin, yang masalah kita nanti travel. Kalau misalnya nauzubillah, insya Allah sini nggak ada yang mau kabur. Nah, karena pernah ngalamin saja. Saya cerita sedikit. Saya berangkat umroh terakhir, ada satu wanita muda berangkat sama kita orang. Kita ke Madinah sama-sama. Kita ke Mekah sama-sama umroh. Umroh selesai jam 3 pagi. Ya. Dia sekamar sama Betawi Bekasi Ustazah. Udah, habis lohor pas lagi makan siang, si ibu Betawi datangin Nabi. Bib, si Rofi, siapa namanya? Gak ada di kamar, Bib. Tasnya ada gak? Tasnya ada. Alhamdulillah paspornya Habib pegang. Paspornya tuh Habib pegang. Udah, ntar nanti habis asar cek ya. Takutnya dia masih di masjid gitu. Habis asar kita tungguin nggak balik-balik. Udah dibilang udah. Ntar habis isya Habib ke kamar. Habib masuk ke kamar. Habib bilang mana tasnya, buka. Tasnya nggak dikunci. Habib buka kosong, nggak ada isi apa-apa. Tahu sebabnya kenapa? Yang tahu Habib kasih duit atau kasih umroh gratis tahun depan. Tahu sebabnya kenapa? Suaminya supir di Mekah. Jadi dia kabur, dia nekat kabur. Jadi dia tuh nanti bisa bayangin nggak? Dia pulang ke Indonesia, dia tuh nggak punya paspor. Ini jahat. Kalau sampai orang kabur ini, yang tanggung jawab Habib. Kalau misalnya kabur, nanti di sistem kena. Oh ini Habib Ali kawasan wisata hanya kabur satu. Habib kena denda $10.000 satu orang. Dia nggak mikir tuh, dia dosa. Tapi karena paspornya di tangan saya, sampai Jeddah kita stem aja seakan-akan orangnya ada. Ya, habis itu Habib kasih ke gaya, dia buang deh, terserah deh. Aman. Makanya nanti paspor begitu tiba di Jeddah atau di Madinah, serahkan ke petugas, jangan dipegang. Nah, itu pasti dihitung. Oh ini Ustazah mana 45 orang dihitung. Oh ini kurang satu, mana nih? Mana kurang satu? Itu pasti. Paham ya? Yang dipegang apa? Yang dipegang nemtek yang ada di dada masing-masing. Oke. Kemudian ihram nggak ada pertanyaan lagi ya? Muterin Ka'bah 7 kali. Ini tampak dari atas ya. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Muternya gini.
melawan jarum jam. Perhatikan ya. Kemudian ini dia syarat-syarat tawaf. Dia wajib berwudu. Saya paparin, wajib berwudu. Terus tadi pertanyaannya kalau batal gimana? Sekarang Anda mau tanya balik. Kalau kita lagi sholat, begitu at-tahiyat terakhir, sebelum kita salam, batal nggak pengeluarannya? Anggap kita sendiri deh di kamar atau di tengah hutan sendiri, nggak ada yang tahu. Kita terusin, apa kita wudhu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gimana? Wajib nggak kita wudhu lagi? Wajib. Tawaf ini identik dengan sholat, sama hukumnya, wajib berwudhu. Ya, makanya nanti misalnya begini. Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada pendapat umum, ada yang nanti ada jelasin banget ya. Jadi gini, kalau pendapat umum di mana putaran kita batal, dan yang satu hal gini, satu hal, jangan ada kata malu. Begitu lagi jalan nih, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, gue ini rame. Karena gini, kalau 45 orang satu batal, terus nggak mungkin yang 44 nemenin dia wudhu, nggak mungkin. Begitu batal ngomong sama gayet atau ustaz atau ustazah, saya batal ustazah. Langsung ke pinggir. Misalnya gini, ini kan bismillah, begitu kita masuk area tawaf, kita setelah niat kan kita mulai tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 1, 2, di sini batal. Ngomong. Pendapat pertama, di putaran mana kita batal, kita wudhu, kita lanjutkan. Nyambung. Tapi ada pendapat lain, kalau 1, 2, 3, 4 harus balik lagi ke 1. Tapi ini berat. Apalagi tadi kalau melihat gimana padatnya Masjidil Haram, dan ada pendapat di Ustazah. Nanti kemarin baru ngobrol-ngobrol. Kalau memang mendesak padat, kita boleh tayamum. Boleh tayamum. Ini tapi pendapat agak nggak banyak yang mau. Cuma kalau lagi ngelihat padat gini Ustazah, kita boleh tepok-tepok di badak di ihram teman kita di depan sambil kita jalan. Tapi kalau saya pribadi, yang saya pahami, tayamum itu menjadi batal kalau ada air. Betul nggak? Betul. Artinya nggak berat kok. Jangan dari sekarang nih apa yang saya kasih gambar, waduh berat amat. Enggak berat. Semua ringan. Bila aja Ustazah saya batal, langsung ke pinggir, wudhu yang wajib-wajib aja. Nanti Bapak Ibu saya kasih ini. Ini buat apa nih? Nanti sebelum sampai, begitu sampai Mekah, isi dengan air. Isi dengan air, repot. Karena miring-miring. Udah deketan sini. Isi dengan air. Ini ya. Nah, semprot. So. Ingat, bedakan wudhu di rumah sama wudhu dalam kondisi di Masjidil Haram. Yang wajib aja. Semprot. Semprot lagi. Usap muka ini. 1, 2, 3. Semprot lagi. Usap di sini. Ke bawah. Jangan bolak-balik. Satu arah. 1. Semprot lagi. Oke. Ini kan basah nih. Masih basah gak? Bapak usap aja gitu. 1, 2. Ini kan masih basah. Usap kaki. 1, 2. Ibu buka jilbab sedikit, usap. 1, 2. Masih basah. Angkat kaos kakinya, masukin sedikit. Kalau susah, usap aja di atas kaos kakinya, nggak apa-apa. 1, 2.
Yang Abid kerjain barusan ada gak 10 jam? Cukup kebanyakan ya. Paling 30 detik. Betul gak? Yang lamanya itu pada waktu kita motong arus dari tempat kita batal ke pinggir untuk berwudu. Oke. Jadi syarat tawaf itu wajib berwudu. Dan ingat, nggak ada kata malu. Karena batalnya tawaf berarti batalnya rukun. Batalnya rukun berarti kembali ke Indonesia nggak sah umrohnya. Paham ya? Terus ngehindarinya gimana? Ngehindarinya itu pertama, begitu kita sampai hotel di kota suci Mekah, kita perbaiki wudhu, buang air besar, buang air kecil, ditirisin. Kasus NTB tadi. Nanti kan ngomong tadi, kalau besel gimana? Itu kekecualian. Boleh dipakai dan maksimal. Usahakan jangan sampai netes. Ini kita bicara Masjidil Haram, tempat paling suci di muka bumi. Oke. Kemudian menutup aurat. Jelas kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya atas bawah. Di luar Ka'bah. Kenapa di luar Ka'bah? Karena ini yang setengah lingkaran ini namanya Hijr Ismail. Di Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita lagi tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sampai sini, ini kosong, kita potong masuk sini, batal putaran kita. Kita harus ulang dari awal lagi. Jelas ya? Kemudian di dalam Masjidil Haram, artinya di area Ka'bah, nggak boleh di luar. Ka'bah di sebelah kiri. Bentar, minum dikit ya. Jadi kalau tawaf itu, Ka'bah itu di sebelah kiri, Bapak. Anda di sebelah kanan boleh nggak? Boleh, tapi nggak sah. Kalau lagi tawaf subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, terus bapak dipanggil sama ibu atau teman manggil, misal ayah misalnya, Li, kemudian saya berbalik sehingga Ka'bah berada di sebelah kanan saya, di putaran itu saya batal, saya mesti ulang lagi. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti dipanggil cukup kepalanya. Kalau misalnya muter bagus. Takut sakit leher nanti. Terus sempurna 7 keliling. Dimulai dan berakhir di sudut di sini Hajar Aswad. Jadi dimulainya di sini, berakhirnya di sini. Tawaf ini apa sih? Saudara bisa jelasin nggak tawaf saudara? Tawaf ini apa? Tawaf ini asbabun nuzulnya pada waktu Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, malaikat protes, ya Allah, apakah mereka manusia akan gak berbuat fasad di muka bumi? Allah kata, aku lebih tahu terhadap ciptaanku. Malaikat yang malu, ya, dengar, malaikat yang malu, malaikat tawaf di satu tempat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di langit yang lurus ke Ka'bah. Paham ya? Maka dengar Bapak Ibu, jangan main-main dengan tempat yang namanya Masjidil Haram dengan Ka'bahnya. Habib banyak yang main-main, bukan cuma main-main, mulutnya pada kotor di depan Ka'bah. Kalau sudah di sini, kalau Bapak Ibu Allah kasih bisa buka hijab itu, malaikat ini lalu lalang membawa amal orang yang sedang tawaf. Ada satu pemikir Barat yang masuk Islam, namanya Roger Garudi. Dia diejek sama kafir-kafir. Apa nih orang Islam nih tawaf putar-putar apa sih? Roger Garudi cuma jawab, apa di muka bumi ini yang nggak mutar apa? Betul nggak? Bumi berputar pada porosnya, matahari, semua berputar pada porosnya. Bahkan ada sebagian pendapat kalau sampai orang berhenti tawaf, mungkin bumi akan nyumbang. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi tawaf ini, ya, apa yang kita minta dibawa sama malaikat. Apa yang kita ucapkan dibawa malaikat. Baik atau buruk dari lidah kita dibawa sama malaikat ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu lalang terus membawa amal kita. Sekarang adik mau tanya, apa yang kita baca di tempat tawaf? Kemarin kan Ustazah masih boleh pakai transmitter tuh Ustazah. Sekarang udah nggak boleh Ustazah. Nggak boleh. Kemarin tuh jadi di kuping kita nih, kalau ditanya dia setuju gak? Aneh nggak setuju. Di kuping kita nih ditaruh, ntar gaib ngomong tuh, Allahumma, kita ngikutin tuh dalam hati. Sekarang udah enggak karena ngeganggu. Terus gimana supaya khusyuk? Ada pernah satu kamar sama satu ustaz. Ada tanya, Ustaz, supaya khusyuk atau Ustaz? Dia bilang, dia hadirkan hati kita di tempat suci ini. Seperti Madinah yang udah silo dengan keduniaan, Mekah pun begitu sekarang. Ya, Ka'bah ini segi empat. Ka'bah ini sederhana, tapi Ka'bah refleksi dari keabadian Allah Subhanahu wa taala. Betul gak? Dia bukan cuma kiblat. Kenapa Allah nggak bikin Ka'bah mewah? Bisa gak Allah bikin mewah? Allah nggak ciptakan mewah. Ya. Ini pengalaman saudara. Ada satu sudut namanya kan Rukun Yamani. Rukun Yamani itu tempat, tapi nggak usah disebut. Rukun Yamani itu di sudutnya itu selalu nggak pernah rapi Ustaz, retak terus. Oke, ada cerita. Sayyidina Ali lahir di dalam Ka'bah menurut sejarah. Makanya itu tempat meskipun dirapiin, dia retak lagi. Habib selalu tabaruk. Hajar Aswad kan nggak mungkin kita tabaruk Ustazah, penuh orang kan. Tapi di Rukun Yamani Habib selalu kalau di batu selalu usap. Kalau lagi tawaf itu tiba-tiba pleng, hati ini nggak khusyuk. Karena gini, ciri-ciri orang beriman kalau ditampilkan kebesaran Allah, hatinya harus bergetar. Al-mu'min alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu ciri-ciri orang beriman. Insya Allah kita orang beriman semua nih. Tapi kalau kita di sana nggak bisa khusyuk, berarti iman kita masalah. Nah, habis itu kalau lagi tawaf, subhanallah, alhamdulillah, begitu di sudut Rukun Yamani, begitu hilang itu blank, hilang khusyuk, habis coba tabaruk. Tapi begitu melihat ke Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada melihat jam terbesar di dunia dengan tanduk setannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, pemerintah Saudi ada rencana 10 tahun ke depan akan menjadikan Mekah seperti kota metropolitan seperti Dubai. Setuju gak? Nah, setuju angkat tangan. Kita mau ibadah bukan mau wah-wahan di sana. Bakal hilang khusyuk kita nih. Begitu habis melihat Ka'bah, padahal ini kan bagian dari kebesaran Allah. Tapi begitu melihat ke atas sedikit, hilang langsung khusyuk. Kita melihat tuh tanduk setan dengan kemewahan. Dan khususnya ibu-ibu, kalau udah di tempat suci ini, turun khusyuk. Jangan pernah anggap kaki kita ini begitu menginjak Mekah Madinah terus ini sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Bayangkan coba kita lagi khusyuk, kayak kemarin itu saudara di depan Ka'bah saudara, ada bangsa kita pegang handphone main game, coba Allah nggak ada di hatinya. Ada satu cerita, tapi bangsa kita yang dia omongin depan Ka'bah itu apa? Entar kita nih habis sholat nih, tuh ada toko gue dikasih tau di temen gue, ada toko abaya diskonnya 70%, depan Ka'bah ngomongnya. Subhanallah. Saudara kalau di sini itu omongin, jadi sekarang omongin Ustazah, jadi nggak dosa kalau di sana. Oke, jadi seperti yang Ustaz Jalal ngomong anak-anaknya. Jadi pada waktu haji saya jalan sama satu Ustaz dan Ustaz Jalal, Ustaz, supaya hati khusyuk, Ustaz, gimana di Ka'bah? Hadirin dia hati antum. Kita bingung, hati hadir maksudnya apa? Maksudnya khusyuk. Eling kata orang Jawa. Ingat, oh gini aja biar gampang. Ingat dosa-dosa abid. Oh iya, dosa banyak banget perasaan.
Pada waktu kita ingat dosa, terus kita ingat kebaikan Allah, insya Allah kita khusyuk. Nah mulai tuh, jadi terus kita baca apa? Baca apa aja baca. Subhanallah, tasbih, baca. Tapi kalau misalnya ditambah khusyuk, itu jauh lebih afdol lagi. Ingat, ini semua nih, Habib buka sedikit, tambah-tambahan ini. Oke. Ini sengaja Habib nggak ganti ini. Karena di 2004 ini yang namanya sumur Zam-Zam ini dibongkar. Dulu nikmat banget. Kalau kita lagi tawaf batal, kita turun aja ke bawah sini. Ya saudara alamin kan? Kita turun ke bawah. Ini tempat laki, ini tempat perempuan. Ya. Ntar kalau udah selesai tawaf, kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kita turun ke bawah, kita basahin badan kita. Baru kami Zam-Zam. Tapi sekarang udah gak ada, ini udah selesai, udah diratain ini. Jadi Zam-Zam itu di pinggir sini. Jadi Bapak Ibu nanti pada waktu tawaf mutar di sini 7 putaran, begitu kita batal, kita mundur kemari, wudhu di sini. Saya lihat ada pancoran sini, nggak apa-apa, wudhu di sini nggak apa-apa, lebih afdol daripada pakai yang Habib kasih tadi itu, botol plastik. Jadi 7 putaran, mutarnya gini. Ya, Ka'bah sebelah kiri. Begitu selesai, kita melebar di 7 putaran, kita mundur lurus di belakang makam Ibrahim. Kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat di sini. Ini Bapak Ibu, ini semua ini tempat mustajab yang Allah Subhanahu Wa Taala malu nggak jawab doanya. Pernah 2 tahun yang lalu ada satu ibu. Dia manasik, belum manasik dia udah nanya, Bib, saya mau 3 bulan yang lalu berangkat umroh, Bib. Terus saya doa banyak banget, Bib. Apalagi di Rogo saya sampai nangis-nangis terus. Kok belum dijawab sama Allah, Bib? Ngadu bagi ngaduin kita. Mau ngadu sama Allah, betul gak? Allah tuh urusannya kita doa sama Allah. Masalah dijawabnya kapan? Itu urusan lain. Kata Sayyidina Ali, aku minta apa sama Allah, Allah berikan lain. Itulah takdir yang terbaik. Makanya afkarab agdar, apa yang ada di pikiran kita itu bisa menjadi takdir. Kalau kita suudon sama Allah Subhanahu Wa Taala, takdirnya jadi nggak bagus. Paham ya? Oke. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Sini selesai itu kita doa, kita berangkat menuju tempat yang namanya sa'i. Ada yang mau tanya gak? Kayaknya Habib terus yang ngomong gak tadi deh. Sudah? Gak ada yang mau nanya nih. Oke. Ini sa'i. Kenapa tawaf dulu baru sa'i? Kenapa nggak sa'i dulu baru tawaf? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita tawaf dulu baru kita sa'i? Ini sunatullah, maha suci Allah dengan aturannya. Jadi Allah suruh kita munajat dulu sama Allah. Itu tempatnya di Ka'bah. Baru kita ikhtiar. Sa'i itu adalah ikhtiarnya Hajar pada waktu ditinggal sama Nabi Allah Ibrahim berdua sama anaknya di tempat yang tandus yang gak ada air. Hajar ditinggal, dia cuma tanya sama suaminya, ya Nabi Allah, kau tinggalkan aku kemauanmu atau perintah Allah? Oh ini baru aja turun wahyu kepadaku. Kata Hajar, tinggalkan. Jadi seperti yang tadi Habib bilang, tawaf tempatnya kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'i adalah latihan ikhtiar. Jadi Bapak Ibu jangan cuma doa, bangun malam sholatnya berapa? Ada 20 rakaat, habis itu nangis-nangis, habis itu sholat subuh doa lagi. Begitu terang dikit tarik selimut. Betul gak? Itu bukan ikhtiar namanya.
ikhtiar yang benar, doa dan ikhtiar. Hajar begitu. Pada waktu dia ditinggalkan, dia ikhtiar. Dia pulang balik. Tapi sebelumnya Habib kasih tahu dulu. Selesai dari ini nih Ka'bah, kita naik ke Bukit Sofa. Nanti Ustazah Umana atau Ustadz yang lain, ayo Bapak Ibu kita minum zam-zam dulu. Kan kita udah capek tuh, muter 7 putaran tuh bisa hampir 1,5 jam. Apalagi kalau melihat tadi padannya kayak begitu. Bapak Ibu yang berangkat di bulan Rajab, ada sebagian pendapat paling afdolnya umrah, bahkan lebih dari Ramadan. Grupnya Ustaz Miftah, Ustazah telepon, Bib bisa gak Bib? Ane mau pas Isra Mi'raj, Ane di kota Mekah, jadi pas umroh. Ya Allah Ustazah, cari isi pesawatnya susah banget. Ini cari Raden berangkatnya duluan nih. 10 orang berangkat, sisanya 4, jadi 50 orang insya Allah. 40 orang di jam berikutnya. Tapi berangkatnya di bulan Rajab, Syahrullah. Semua bulan bagus, tapi pada waktu bicara Syahrullah, Rasulullah begitu memuji bulan Allah ini. Saudara, tabaruk banget di sana, saudara. Ya, di kota Nabi dan di Mekah. Selesai kita minum zam-zam, kita naik ke Bukit Sofa. Nanti Bapak Ustazah atau Ustadz baca, Bapak kita hadap diri ke Ka'bah, kita niat untuk sa'i. Sa'i ini nggak wajib berwudu, tapi afdolnya berwudu. Tapi kalau misalnya mohon maaf, kalau batal terus saja, karena dia bukan bagian dari Masjidil Haram. Sa'i itu dihitung begini, satu dari sofa ke Marwah ini dihitung 1, dari Marwah ke sofa dihitung, bolak balik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi, saya itu identik dengan yang namanya ikhtiar. Hajar begitu ditinggal sama suaminya, dia bingung anaknya nangis. Dia bolak balik dari Bukit Sofa, dia balik lagi ke Marwah, dia bolak balik nggak ketemu. Tapi dia udah ikhtiar dulu. Sampai waktu dia kembali, dia lihat anaknya antuk apa? Kakinya ke tanah, kemudian keluarlah yang namanya zam-zam. Zam-zam dari kata kumpul. Tapi dia ikhtiar dulu, baru dapat zam-zam dulu. Nah, begitu selesai di terakhir ini, kita akan melaksanakan yang namanya rukun terakhir, tahallul atau tagsir, potong rambut. Apa filosofinya dari? Filosofi dari taksir ini adalah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita dari tempat mikot, kita melaksanakan yang namanya niat ihram. Semua yang halal menjadi halo. Jadi apa? Kenapa takut nggak diomelin? Bukan sekolahan. Lu takut diponton gitu, lu dapat 2 enggak? Nanti orang baik. Saudara tahu orang baik saudara ya? Baik banget besar. Ada nggak boleh ngaku baik. Tapi balik dulu. Mau di tempat mikot manapun, kita akan melaksanakan yang namanya wajib umroh. Anggap sekarang kita melaksanakannya dari kota suci Madinah, karena ini mayoritas Madinah. Enggak juga dari kita. Begitu kita ucapkan gini, saya bicara Madinah dulu nih, karena kalau Mekah nanti saudara bisa arahin nanti jemaahnya. Di Madinah itu begitu tiba di kota suci Madinah, terakhir kita akan melaksanakan namanya mandi ihram. Ya. Berpakaian ihram itu di hotel. Kemudian kita berangkat ke Masjid Bir Ali, tempat mikot. Kita melaksanakan 2 lagi. Sholat ihram, kemudian niat ihram. Pada waktu kita ucapkan nawaitu ahramtu, kita ucapkan sumpah sama Allah.
Apa yang tadinya halal menjadi yang kencang dikit bisa nggak? Nah, kan kita bilang dengan pelit-pelit saja. Oke. Yang tadinya halal menjadi haram, dan kita harus jaga itu. Nggak boleh. Contohnya apa? Suami istri. Yang paling sering nih, suami istri nggak boleh jima, nggak boleh, hubungan badan nggak boleh. Bukan cuma jima, duduk samping si istri, terus dia rayu-rayu istrinya. Ini dalam keadaan ihram. Terus ada respon dari istrinya. Mohon maaf, sampai timbul nafsu, batal dua-duanya. Dia mesti beli kambing 2. Ayo, terserah deh. Kambing 2, nggak main-main. Artinya apa? Mesti dijaga benar yang namanya ihramnya. Kemarin saya Babani nanya masalah kaca. Memang paling repot kaca. Tapi kaca itu tau gak? Bercermin itu tau gak tujuannya apa? Supaya kita gak perhatikan diri kita. Kita perhatikan Allah aja udah. Kita fokus lillah, bukan diri. Kita ini gak boleh. Pertama, suami istri gak boleh. Gak benar, ini yang paling sering. Gak boleh pakai make up. Dikit pipinya saja. Boleh, tapi pakai udah. Gak boleh pakai lipstick. Dia pakai apa namanya, lip gloss. Gak boleh. Gak boleh. Kecuali darurat. Ini saja. Darurat artinya apa? Begitu di kota suci Madinah yang dingin, kemudian pecah, boleh kita pakai. Tapi kalau sekedar udah daripada kering, nggak boleh. Karena dia berbau, betul nggak? Ya, nggak boleh. Jadi gini, begitu selesai mandi, lipstick semua tinggalin di kamar, gitu kan, di Indonesia. Tinggalin, jangan pakai sama sekali itu. Parfum nggak boleh, deodoran nggak boleh. Terus kalau bau, beli yang kan ada yang tawas, yang kalau kita pakai nggak berbau. Tapi ada yang membolehkan pakai parfum. Nanya kan tadi, kenapa pendapat orang? Kalau pendapat Habib nggak boleh. Karena kalau sampai kita pakai itu, berarti kita ingat masa lalu kita. Betul nggak? Lo tau nggak? Gua waktu kondangan, gua beli parfum merek ini, ngobrol jadinya. Di bus bukannya kita zikir, kita ngobrol. Bahas apa ya? Parfum dibahas. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Parfum nggak boleh. Lipstick nggak boleh. Ngerayu bini nggak boleh. Lagi jangan percaya ya ibu-ibu, bapak sudah ngebohong. Ya. Terus nggak boleh. Kita dapat jodoh, terus kita takut itu kita lamar anak orang. Pas waktu kita lagi berihram, haram hukumnya. Dan kita jaga itu, kita nggak boleh ngebunuh binatang. Seperti apa kan itu? Ikutin Nabi Allah Isa. Ya, nggak boleh pohon-pohonan nggak boleh kita potes. Wah ini anti burung cakep nih, boleh dipiara ntar nih, nggak boleh. Ada kutu, rusak. Sepanjang perjalanan gatal, nggak boleh kita garuk rambut kita secara kasar sehingga rontok. Itu sengaja namanya. Bapak nggak boleh pakai kopiah. Ya, nggak terkecuali. Pas panas lagi berhenti terus kita tutup kepala kita sampai baju ihram, itu nggak boleh, kena dam itu, nggak boleh. Ini yang paling seru, cermin. Kalau kita bapak-bapak nggak terlalu asyik dengan cermin. Aneh paling ada mana di rumah paling nggak pernah lihat kaca nggak? Cermin aneh sering, kaca nggak pernah. Jadi gini, ibu-ibu, begitu kita masuk ke bus, selesai itu udah niat nih. Begitu naik bus, lihat kaca, rapiin dikit, itu nggak boleh. Masuk ke lift, itu paling sering nggak ada di Saudi itu, hatta hotel bintang 1, liftnya pasti ada kaca. Begitu lihat kaca, kita nunduk, nggak boleh. Kita masuk ke kamar, nah ini ibu-ibu, begitu juga bapak-bapak, begitu juga suami istri. Mohon maaf, suami istri kan halal.
halal nggak suami istri? Hal. Tapi pada waktu selesai diucapkan nawaitu ahramtu kemudian talbiyah, istri pasangan kalian itu menjadi haram. Makanya nanti begitu bapak mau masuk ke kamar mandi, nggak boleh, mohon maaf, bugil, nggak boleh. Ibu masuk ke kamar mandi, meskipun satu kamar dengan ustazah, nggak boleh tuh buka sehingga ustazah melihat rambut ibu. Kan perempuan ada perempuan kan nggak apa-apa lihat. Tapi pada waktu dalam sumpah ihram itu nggak boleh. Kita masuk ke kamar mandi, di dalam kamar mandi baru kita buka. Kita perbaiki lagi wudhu kita setelah sampai di Mekah, kemudian kita keluar dalam keadaan sudah tertutup. Paham ya? Karena Anda pernah, Anda ulang-ulang ini. Anda pernah berangkat, kamu orang daerah, nggak satu daerah. Kita mau turun, kita lihat Masjidil Haram lagi penuh. Habib ngomong, Ustaz, kita tunda dulu 1 jam aja. Begitu Habib keluar, ada ibu-ibu lagi pakai daster, udah buka jilbab, lagi jalan di koridor. Ya Allah. Kita mau omelin bini orang, bentar kita ingetin, Bu ngapain Bu? Gerah Habib. Padahal aslinya dingin, Habib masuk. Panggil Ustaz. Gaet harus ditegur. Nah sekarang ini ada satu makalah Imam Ali, ucapan Imam Ali. Ala ilim hazah wal mafatih as-su'al. Ilmu itu petik kata Imam Ali. Dan kuncinya nanya. Makanya yang Habib ucapkan sekarang ini dalam keterbatasan ilmu Habib ini adalah ilmu. Si ibu itu nggak ikut manasik, nggak paham dia. Nah sekarang Habib udah kasih tahu nih, kalau ibu bapak ibu melanggar, kambing bisa beli di sini, nggak mesti di sana. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Habib tanya lagi. Iya. Saya seperti kejadian tadi, Habib sendiri tidak sengaja melihat aurat si ibu itu. Apakah tetap wajib dalam kambing atau dalam lain? Kita bedakan orang yang tahu hukum dengan orang yang nggak tahu hukum. Sebetulnya secara hukum harusnya si ibu itu bayar kambing, harusnya, ya. Cuman si ibu ini adalah korban dari ustadz yang nggak ngejelasin. Ini kayak contoh misalnya, Habib manasikin satu keluarga yang baru pulang haji, dia mau berangkat umroh, satu keluarga nih, hampir 17 orang. Pada waktu manasik Habib ngejelasin, tiba-tiba begitu masalah cermin ustazah, si yang baru pulang haji dia bilang, Habib cermin nggak boleh, enggak. Kok waktu manasik kemarin nggak dijelasin, jadi gimana? Ya saya biar di lift, jadi nggak boleh tuh melihat kaca terus kita rapiin kurang, nggak boleh. Jadi begitu kita melihat kaca kita nunduk. Dan ingat, jangan main-main dengan, mohon maaf, kita melanggar sengaja. Lebih kurang nggak apa-apa. Nggak punya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu kita masuk kamar mandi, kita mau berwudu, mohon maaf, bisa mau buang air besar, buang air kecil, hindari semaksimal mungkin, jangan lihat kaca, udah gitu aja, maksimal, mastato pun semampu kita. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Habib Ya. selesai Habib satu. Ya. Posisinya misal yang di Habibnya sendiri kayak tadi itu apakah Habib bisa bayar? Saya enggak. Oh, Enggak. Kalau saya banyak, saya habis beli kambing dulu. Bisa bayangin nggak? Yang melanggar itu bukan satu orang loh. Itu bukan satu orang, yang saya lihat itu bukan satu orang, satu grup. Ada mungkin 8-9 orang kali. Habib kaget begitu keluar. Habib pakai ihram. Ini gua ada pakai daster, ada lagi pakai handuk. Allah Akbar. Berarti Musibah dari itu. tanya sendiri atau Habibnya sendiri tadi nggak ada masalah, nggak harus membayarkan apa-apa ya? Habibnya? Iya. Enggak. Oke. Hukum itu kan yang melakukan. Ada mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan nih, nggak apa-apa ya? Dua pertanyaan. Yang pertama, ini masalah kalau rambut rontok itu kan kena denda ya, Dik. Iya. Kalau nggak sengaja, tato rontok kayak nempel di bagian rom ada atau salah di mana, Dik? Nggak sengaja nggak apa-apa. Yang kedua, tadi masalah cermin kan nggak boleh. Itu gimana dengan orang yang ketika tahu dia selfie di handphone?
Selfie-nya kapan? Ketika tawaf ada juga. Kalau pas lagi tawaf nggak boleh. Kalau selesai tawaf, gini, bukan selesai tawaf, selesai sa'i itu boleh. Cuma nggak tahu saja kalau selfie itu kaca bukan? Masuk kaca ya. Jadi video Tapi ini. juga bilang ini masuk kaca, berarti nggak boleh. Jadi videoin. Sekarang saya sudah boleh. Biasanya foto-foto itu selesai sa'i atau gimana? Atau selesai tawaf? Kalau selesai sa'i, begitu tahallul udah lepas. Kalau selesai, jadi ini. Begitu kita tahallul, semua yang tadi diharamkan sama Allah menjadi halal lagi. Artinya udah boleh. Selfie nggak masalah. Kalau pernah saya lihat ada artis yang ketika tawaf di videoin seperti itu. Nggak boleh. Pasti nggak boleh. Ya, terima kasih. Nggak boleh. Ya. Memang atau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ini udah jam. Nena kita bikin berapa nih? Mana nih? lagi vaksin. Oh lagi suntik ya? Atau ada yang nggak penting nggak? Ini grup kayaknya pada pinter-pinter, yang nanya nggak banyak. Sedikit Ustaz, kalau membayar dam ini diwajibkan nggak kalau kita setelah selesai umrah? Maksudnya gimana? Jadi kita tetap kita insya Allah mungkin di umrah kita ini ada yang melanggar. Ya, Ada. takut itu terjaga tetap. Iya, harus tetap bayar. Nah cuma gini, dam itu bisa kita bayar di Indonesia. Boleh. Kayak misal kambing, kita bisa tinggal telepon aja. Telepon family di Jakarta, tolong nih, kita catat aja yang melanggarnya. Tapi kalau yang melanggarnya kecil-kecil, kayak misalnya rambut rontok, itu bukan melanggaran keras. Nanti itu cuma bayar kafar. Nah hitungan kafar itu yang kadang-kadang suka ada banyak perbedaan. Oke, ada pertanyaan nggak? Apa? Oh iya. Jadi Bapak Ibu, nanti ini ada itinerary. Itinerary itu rute perjalanan selama pelaksanaan Bapak Ibu, mulai dari Indonesia sampai ke Tanah Suci dan kembali lagi ke Indonesia. Habib nggak bisa jelasin satu persatu karena ini kan banyak. Ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa pelajari, kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke Mbak Hati atau ke Habib bisa. Ada lagi ya pertanyaan? Udah jelas ya. Jadi ada rukun, ada wajib. Rukun itu semua kegiatan yang kalau kita tinggalkan enggak sah ibadah kita. Wajib apa? Wajib itu adalah pendukung daripada yang namanya rukun. Apa? Wajib itu apa? Wajib itu mandi ihram, berpakaian ihram, sholat ihram, niat ihram. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Habib mau membahas adab ziarah kepada Rasulullah. Nana bukan? Sampai jam berapa? Ini waktunya masih panjang. Saya minta Ustazah bicara dulu Ustazah. Ini istirahat Ustazah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat bergabung di keluarga besar Kausar Wisata. Mudah-mudahan bukan hanya ketika umroh, silaturahmi kita terus berjalan. Dan Habib suka bercanda. Ciri-ciri umroh yang mabrur ketika bisa menghadirkan jamaah umroh ke travel wisata juga. Ada jamaah saya kemarin berangkat, alhamdulillah sekarang bawa empoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini bunda dan ayah yang saleh sudah termasuk di keluarga besar kami. Saya dan Habib Ali sudah punya sanad yang kuat, walaupun saya bukan syarifah, tapi saya mencintai para habaib. Dan bedanya umroh yang perlu Bapak Ibu pantau, orang umroh itu 21 juta bisa sampai ke Mekah, sampai ke Madinah.
Ada yang sampai 70 juta, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Tetapi satu, travel kawasan wisata adalah pemiliknya Ahlul Bait, keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Coba ibu bayangkan ketika ibu hadir kemari, terus ibu masuk, terus ditanya sama satpamnya, mau ketemu siapa? Oh, dikasih tahu, ini loh saya mau manasik sama Habib Ali. Oh, begitu juga ketika kita akan berangkat haji, umroh. Di sana itu ada Sayyidul Wujud, sampai dijadikan sumpah dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota Mekah yang teramat aman. Bukan hanya ada Ka'bahnya saja, bukan hanya ada Hijri Ismailnya saja, bukan hanya ada makam Ibrahimnya saja, tapi yang kedua, wa anta hilum bihadzal balad, karena engkau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah. Jadi saya kepengen mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa berangkat umroh dengan travel kausal wisata sudah benar. Ketika kita ada di belakang para habaib, kemudian dan kita akan berkunjung, coba bayangkan, pasti Nabi kita akan berkata ahlan wa sahlan, selamat datang, karena kota Mekah itu milik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu diluruskan. Yang kedua, ilmu manasik itu kalau cuman hari ini tidak totalitas, maka nanti kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Jauh-jauh umroh, biaya mahal. Tetapi ketika nanti kita ada manasik di hotel, kita akan manasik di mobil, kita akan ada manasik dalam perjalanan. Makanya umroh mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Maka Nabi dalam sebuah hadis beliau memberikan pandangan kepada kita, al-umrah ilal umrah kafaratun lidzunub. Umroh yang pertama besok kami 24 Januari akan berangkat dari kota Jeddah. Umroh kedua kami nanti akan mikot dari Ji'ranah. Maka ada pahala, lapangan, fasilitas kafaratun lidzunub. Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal. Ya, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, kausal wisata itu kita sanatnya kuat. Yang kedua, manasiknya akan didampingi oleh para mutawif yang mumpuni. Saya pernah sama Habib, kemudian ketika di Mekah itu kita tuh Habib tuh suka tanya, gimana Ustazah makannya? Baik Bi, alhamdulillah. Terus satu waktu kita dicerita, karena saya di insya Allah besok umroh yang ke-71 kali. Ya Bi, lu gak pakai duit Pak, lu gak pakai duit. Jadi artinya kita tuh sudah hafal benar. Jadi kalau ada travel yang nakal, saya cuma bilang sama Habib, Beb, pagi ini saya gak mau makan di restoran. Kenapa Ustazah? Masa kita dikasih daun singkong sama terong doang? Oh, mereka tuh para restorannya bilang begini, awas-awas ada jawara Betawi gitu. Ya. Itu kalau nggak ada susunya saya lapor ke Habib. Saya nggak mau Habib. Pokoknya saya lebih baik makan di restoran, biaya saya tanggung, dan jamaah saya kalau makan chicken di Mekah atau Madinah itu murah, cuma 30.000 bisa berempat makan. Kata mereka begitu. Bu, umroh itu tamu Allah, terima aja dong apa dikasih. Oh nggak bisa, saya bayar mahal di sini. Jadi kalau nggak ada susunya saya lapor sama Habib. Kalau nggak ada ayamnya atau buahnya pisang terus, ya saya lapor. Itu artinya saya ingin memberikan garansi yang baik buat para bapak ibu yang sudah bergabung di kawasan wisata. Itu masalah dunianya. Akhiratnya Ustazah, oh iya, salat itu kita orang perempuan, kalau di Madinah kan dipisah sama orang laki. Dan saya bilang sama ayah-ayah, jangan pernah bergeser dengan ustadz atau mutawif.
Kalau perempuan bareng saya. Ini kalau sholat jenazah cuman ada 4 takbir. Kalau mereka yang punya ilmu, baru imamnya ngomong begini, hadhihi sholatul janazah ala salasati amwat. Dia udah takbir, Allahu Akbar. Imamnya belum takbir. Ketika imam takbir pertama, dia kedua. Imam kedua, dia ketiga. Imam keempat, dia kelima. Yang gak diterima sholat jenazahnya karena takbirnya lebih. Siapa yang bertanggung jawab? Ya travelernya. Makanya saya dibayar mahal sama Habib. Wah, kalau saya penceramah Bapak Ibu, saya penceramah itu kalau 12 hari saya tinggal ceramah saya, kalau 1 hari saya 4 tempat, kali sejuta 4 juta. Wah, tapi alhamdulillah Bib, saya udah punya regenerasi, ya Bob. Kalau saya ngajar umroh, suami saya cuma mengizinkan setahun 3 kali berangkat. Harusnya tiap bulan berangkat. Karena saya penceramah, takut jamaah terganggu, tapi saya sudah punya regenerasi. Anak-anak saya sudah jadi ustaz, alhamdulillah. Tapi enaknya kalau pulang umroh, anak laporan. Ini 12 hari, 20 juta. Bu, kata saya buat kamu separuh, buat saya separuh. Karena buat pesantren, alhamdulillah. Jadi saya apresiasi buat Bapak Ibu. Travel itu banyak Pak. Travel itu banyak Bu. Tetapi yang bertanggung jawab urusan ibadahnya. Terus saya nanti kalau sholat di Masjid Nabawi, jamaah suka bilang begini, "Me, kita pakai mukenanya aja ya?" Ya Allah, Nabi ada di depan kita. Ya harus pakai bawahannya, harus yang rapi. Jadi Nabi itu jasadnya mandangin kita. Makanya enaknya kalau kita umroh ke Nabawi, saya selalu berkata sama jamaah-jamaah yang telah berangkat umroh, ayo duduk lagi di depan masjid, karena itu sumber mata air yang nyambung dengan sumber Nabi. Jadi kalau ada orang umroh belum pernah tahu kamar mandi Masjid Nabawi, kasihan. Jadi cuma ceritanya doang, padahal ada hikmah yang bisa kita ambil, insya. Jadi apalagi kalau udah Faraudon, pakai yang rapi, benar kata Habib. Travel itu memberikan yang perempuan itu dikasih mukena, tapi bawa mukena yang terbaik buat kita. Itu kalau travel mukena biasanya untuk ketika kita umroh, untuk menandakan itu Kausar. Tapi kalau kita ke Nabawi, sholat. Kalau nanti kita di Masjidil Haram sholat, kan nanti sudah ada pelatihan. Coba berangkat dulu, turu-turu temennya. Biasanya nanti kita kasih tahu. Ini pintu kita ya, lurusan ke sana ya. Kalau keder jangan keluar Masjidil Haram, nanti makin jauh. Masuk lagi ke dalam masjid. Oh iya, kata ustazah kita lurusannya mizab. Dari mizab lurus tuh, keluar pintu keluar, baru masuk ke hotel kita. Jadi mudah-mudahan Ibu hari ini Bapak biar pada sehat, panjang umur. Ini namanya kita. Kalau kita, saya dan jamaah. Jadi saya suka cerewet sampai jamaah saya yang udah berangkat umroh. Kalau Umi udah ngetok kamar, udah siap laksanakan. Jadi kalau harus siap kayak tentara kita di sana. Pokoknya disuruh kumpul jam 7, jam 7. Karena bis gak boleh lama-lama di depan hotel. Jadi kalau yang mandinya lama suruh duluan. Kalau pada nyuci ntar belakangan kalau udah rapi urusan. Jadi mudah-mudahan ya hari ini saya memberikan apresiasi ahlan wa sahlan bersama Travel Kausar Wisata. Dan terakhir kesimpulannya, kalau yang berangkat umroh seorang ayah, maka menjadilah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa membawa anak, suami, istri-istrinya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Jika yang berangkat seorang ibu, kebanyakan seorang ibu, kuatlah seperti Ibu Hajar yang mondar-mandir sa'i mencari kehidupan buat anak-anaknya. Mudah-mudahan kita nanti berdoa buat anak-anak kita semuanya di sana. Kalau kita punya duit ya berangkatin, kalau enggak ya dia berangkat sendiri, karena Tuhan kita dan Tuhan anak-anak kita sama. Cara kita berdoa bersama anak-anak kita juga sama. Saya alhamdulillah anak saya 7.
itu semuanya sudah kita ikut sertakan dalam umroh. Kita dampingin. Kalau anak bayar ya, Bib? Kalau anak saya udah berangkat semuanya. Sekarang yang sudah menikah, nih aku berangkat umroh tapi dari Batam. Karena dia PNS, jadi nanti ketemu di sana cuman batas waktunya, lebih cepat dia daripada kita. Dari sekarang ada banyak umroh mandiri, kasihan kalau mereka yang masih udah usia, mereka nggak bisa mencet mau pesen, dan akhirnya umroh mandiri itu biayanya membengkak. Karena kasihan mereka. Kalau umroh mandiri itu mereka nggak ziarah, paling-paling nanti numpang. Itu pun kalau mereka bisa komunikasi dengan baik. Jadi buat yang udah usia, yang baru pertama kali, itu bagusnya melalui travel Kausar Wisata. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kalau kita seorang anak, kata Dr. Ali Syariati, kalau kamu berhaji, jadilah seperti Ismail alaihissalam, yang taatnya, baktinya terhadap orang tuanya. Jadi besok kita akan melakukan ritual umroh kita, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah, kita berdoa. Yang mau berangkat tanggal 24 Januari, kemudian bulan Februari dan bulan-bulan selanjutnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang baru pertama itu cuma ada bayangan, nanti di Mekah gimana ya, nanti kalau umroh gimana, enak, pokoknya enak. Kalau yang udah sering seperti saya, semakin kangen, semakin rindu, semakin pengen bawa oleh-oleh buat Nabi yang terbaik. Kita akan ngadu sama Nabi nanti di Raudhah. Ibu bayangin, Bu, ada seorang ulama penghafal Quran bisa mendengar Nabi mengaminkan doa dia. Bisa mendengar Nabi mengaminkan doa dia. Makanya kalau udah di Raudhah, kalau kita kapan dong gilirannya? Bukan kita doang yang begitu, Nabi juga udah kepengen. Mana tuh yang pada mau ketemu sama saya? Bagaimana Nabi mencintai kita, melebihi kita mencintai Nabi dari segala-galanya. Makanya benar kata Habib, kalau udah berangkat umroh, cintanya berkurang sama Nabi. Kalau udah berangkat umroh, berani membuka aurat. Kalau di sana takut kena dam satu helai rambut. Kalau setelah umroh, membuka aurat, di situ letaknya api neraka. Saya pernah berangkat dengan sales mobil sama Habib juga. Begitu dia umroh, dia berkata, nih saya bagaimana jual mobil itu saya harus pakai sejengkal dari paha saya, sementara saya sudah umroh, berhenti kerjanya. Tapi resikonya kuat, dimarahin orang tuanya, dimarahin teman-temannya, tetapi umrohnya mabrur. Begitu dia nggak kerja, dia dilamar saudagar kaya. Jadi ketika kita berani mempertaruhkan harga diri kita di hadapan Allah, pasti ganjarannya lebih tinggi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan besok kita akan mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi jahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, ini kenapa pada berkurang? Oh, suntik. Kenapa pada mau disuntik? Kita masih ada waktu. Tadi kan Habib bilang, Habib akan bicara 3 adab. Adab safar, adab umrah sudah kita lewati. Yang terakhir, adab ziarah pada Rasulullah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering dengar, pernah Rasulullah lagi ada ketemu sama sahabat-sahabat, tiba-tiba ada satu Arab Badu itu Arab gunung. Dia bisa satu peternak atau petani. Dia nyelonong aja ngadepin Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah nggak jawab, Rasulullah diam aja. Tanya lagi, mata sah ya Rasulullah, Rasulullah nggak jawab. Dia tanya 3 kali, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah nggak jawab, tapi Rasulullah balik nanya, bekal apa yang kau miliki untuk menghadapi kiamat ini? Wallahi ya Rasulullah, aku hanya seorang Arab Badu, ya aku nggak punya apa-apa kecuali aku cinta Allah dan aku cinta padamu ya Rasulullah. Cinta itu mahabbah, ya. Jadi kata Nabi, anta alaman ahbabta, kau akan bersama nanti di akhirat bersama yang kau cintai. Jadi Bapak Ibu, modal kita berangkat ke tanah suci khususnya ke Madinah, modal kita ini cinta sama Rasulullah. Tapi mau tanya Ustazah, tambah cinta gak sama Rasulullah Ustazah? Ada banget. Kangen gak sama Rasulullah? Tapi Ustazah sempat nyebut sedikit tuh. Kalau kita rindu sama Nabi berlipat-lipat kali rindu sama kita. Kata Nabi pernah duduk sama sahabat-sahabat di sini. Nabi bilang, siapa yang imannya menakjubkan? Sahabat jawab, malaikat ya Rasulullah. Ya pasti, mereka selalu berada di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi ya Rasulullah. Ya pasti, mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ya Rasulullah, sahabat, ya pasti. Kau lihat aku, ada yang lebih menakjubkan, kata Rasulullah. Mana ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, umatku setelah aku yang mereka nggak pernah melihat aku, mereka mempelajari aku dari kitab-kitab dan para dai-dai, tapi mereka rindu kepadaku. Allah, kata Rasulullah, aku lebih rindu kepada mereka daripada mereka kepadaku. Jadi modal kita yang mau ketemu Nabi ini mahabbah, cinta. Kalau nggak bawa cinta jangan berharap. Kalau nggak bawa cinta, pasti kita asik nongkrong di kafe. Pasti. Makanya Salabib selalu tekankan itu, begitu kita nginjakin tanah Madinah, kita nggak usah malu baca Tula'al badru alaina sampai selesai. Ucapkan itu. Atau pada waktu kita mulai masuk kota Nabi, apalagi kita udah berhadapan sama Masjid Nabawi, apalagi kalau kita udah masuk Rawdah, udah lihat yang namanya mihrab Rasul, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Zahra, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya Nurullah. Lidah ini, lidah ini tidak bakal cukup muji Rasulullah. Karena Al-Quran bilang innaka la'alaka khuluqin azim. Al-Quran yang bilang. Makanya kalau ada orang yang kurang ajaran Rasulullah, kasihan itu orang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kok ada yang selamat sih? Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata Nabi, siapa yang pelit? Yang pelit itu mereka yang pada waktu diucapkan namaku, mereka tidak menjawab dengan berselawat kepadaku. Nah Bapak Ibu, bicara Madinah,
bicara Rasul, bicara Madinah, bicara Sayyidul Wujud, bicara Madinah, bicara selawat. Tadi yang Habib buat cerita itu, Imam Malik begitu masuk area dekat kubah hijau, dia lepas dia punya sendal, dia cuma bilang, ditanya sama sahabat, kenapa kau lepas itu? Padahal ini kan panas. Aku nggak mau ada tabir antara kakiku dengan tanah suci yang pernah dipijak oleh Rasulullah. Ada Ustadz Bagir Habsyi dalam satu kitabnya, dia bilang, jika kalian masuk ke kota Nabi, ingat tanah yang kalian pijak itu kaki suci Nabi pernah injak juga di sini. Dan kata Ustadz Bagir, abangnya Haidar Bagir, dia bilang, kalian berhayalah pada waktu kalian mau berangkat dari hotel menuju masjid, seakan-akan ada Nabi di depan kalian. Kita hayalin aja. Sekali lagi, jangan kita ini tergiur dengan, mohon maaf ya, masuk kota Nabi, masuk kota Mekah, wah semua. Dia terus nggak boleh belanja. Emang ada? Dari pertama manasik tadi ada melarang nggak belanja saya? Enggak, mau belanja silahkan. Tapi jangan sampai urusan belanja ngelupain niat pertama kita ngapain ke sana. Kita mau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita ini mau ibadah kita ini sampai yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sempurna kita beribadah. Betul nggak? Dalam keterbatasan misalnya nanti pemimpin ibadahnya ilmunya kurang, misalnya mutawifnya. Kalau nanti ustaz yang bimbing, mungkin bapak ibu bisa dapat pencerahan lebih banyak. Mungkin nanti ada Ustaz Miftah juga berangkat. Tapi kalaupun dalam keterbatasan itu minimal kita khusyuk di dua kota suci. Baik, ibu, bapak di kota suci Madinah itu rata-rata paket itu 3 malam minimal. Ya, dalam 3 malam itu kita isi apa aja? Kita isi ada yang namanya masuk ke roboh. Ini saya buka, bapak ibu. Ini bapak ibu, ini peta kota Nabi. Maaf, peta Masjid Nabawi. Ya, ini yang kedap-kedip ini nih. Ini Masjid Nabawi. Ini yang kedap-kedip kecil ini kubah hijau. Di bawah sini ada jasad suci Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Persis di bawah sini. Ini Janatul Baqi, makam. Ya, ini daerah mahkamah namanya. Di sini ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Imam Ali di sini, ada Masjid Gamamah, ada Pasar Kurma. Ini daerah Markaziyah. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu hotelnya. Tapi biasanya kalau kawasan wisata ngambil hotel di sini. Saya mau jelaskan sedikit kondisi sekarang kota suci Madinah. Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu orang-orang Timur Tengah semuanya tumplak ke Mekah Madinah. Penerbangan sampai Syawal, Lion Air, jangankan pesawat-pesawat yang keren, Lion penuh. Ini Habib dapat grup Syawal dari Semarang sampai sekarang kita belum ada nanti bulan Syawal. Kenapa? Penuh. Ada tapi tinggal 6 orang. Bayangkan. Dan memang minat. Jadi gini, ada yang bilang kalau kondisi lagi krismon, orang kan banyak yang susah tuh. Baru lari ke Allah tuh. Tapi ini pada sadar, memang sadar kan. Tapi memang begitu. Orang begitu susah baru ingat ibadah. Baru deh keluarin duitnya. Oh, gua mesti ada duit. Gua daftarnya pergi umroh. Ada ini. Nah, ini peta Nabi. Peta Masjid Nabawi. Gap diklik lagi guys. Ini Masjid Nabawi. Ini kubah hijau. Klik lagi. Nah,
Yang membedakan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, ibu-ibu nggak bisa berdampingan sama suaminya di Masjid Nabawi kalau mau sholat 5 waktu. Ingat ya, Bib nggak bisa, Bib nggak. Kenapa? Ya emang enggak. Ini kawasan sholat perempuan ya, yang di warna pink ini, semuanya ini buat lelaki. Ini ada namanya Raudhah. Raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, antara mihrabku dengan rumahku ini taman sorga, ini tempat mustajab. Lihat lagi. Ini tampak Masjid Nabawi. Nanti Bapak Ibu bakal lihat ini. Lanjut. Nah, ini halaman masjid. Ya, halaman masjid. Ini semua tempat-tempat pernah dipijak oleh Rasulullah. Gitu ya. Oke. Ini Jannatul Baqi. Ya. Ini kiblat ke arah sini. Oke, kiblat lagi. Nah, ini yang namanya Raudhah. Raudhah ini ibu mau sebulan, mau setahun lagi, cuma dikasih sekali masuk. Kalau nggak sakit berat banget, jangan nggak masuk ke dalam Raudhah. Bapak, biasanya ibu-ibu pagi. Jangan tanya Ustazah Umana. Ustazah Umana nggak tahu, kadang-kadang dapat jatah Ustazah ya. Ada aja nih nggak tahu, Ustazah doanya kencang benar. Tapi intinya kalau mau bicara yang normal, cuma sekali. Ibu-ibu habis sarapan, bapak-bapak badal asar. Capek gak? Capek. Antri. Habis antri, lari gitu ke dalam. Sholat 2 rakaat, habis itu doa. Karena ini tempat mustajab. Nggak ada yang pernah tahu apa makna dari mustajab yang namanya Raudhah. Oke. Lihat lagi. Nah, ini petanya. Ini kalau mau tahu petanya, ini Raudhah. Ini rumahnya Rasulullah, ini batasnya segini. Ini Rasulullah, ini 2 sahabatnya Abu Bakar sama Umar di sini. Nah, ini ada tulisan Hazrat Fatimah House. Ini rumah putri kesayangannya Rasulullah, Sayyidatul Fatimah Zahra. Ada yang kenal nggak Fatimah Zahra? Atau Nikita Mirzani kali kenal ya? Enggak, serius. Kemarin mana Ustazah? Aku ngobrol sama satu orang mutahajibah. Enggak kenal siapa Sayyidah Zahra. Siapa dia? Ya Allah. Sholat enggak? Sholat. Ya Allah, kenal siapa Sayyidah Zahra. Kalau mau bicara Sayyidah Zahra, ntar maghrib baru selesai kita. Kalau mau tahu siapa? Ummu Abiha. Bapak ibunya, aneh kan? Bapak ibunya. Kenapa dibilang bapak ibunya? Karena dia begitu Sayyidatul Khadijatul Kubra wafat, dia ngerawat abahnya. Sampai dia dibilang Ummu Abiha. Itu mau cerita sedikit tadi. 2014 tadi pergi umroh. Ya, bawa 67 orang. Ini ada pulang-pulang. Ustaz mesti berapa? Pada waktu berangkat umroh, rutenya Jakarta Jeddah, Jeddah Madinah naik bus. Ini silahkan mau percaya enggak, bagus. Tapi ini kejadian Nabi perasain sendiri. Dalam perjalanan dari mau Jeddah ke Madinah, ada satu grup 7 orang kerja di orang Hindu. Dia punya toko karpet. 7 diberangkatin, 4 cowok, 3 cewek. Begitu di tempat transit, si cewek datangin Nabi, 3-3-nya nangis. Kenapa? Kita dapat head. Program seminggu, head kan seminggu saja. Ya Allah, emang nggak minum, nggak tahu, nggak paham, biasanya kan ada yang cegah. Nah ibu ini semua nih, kalau yang masih dapat, tolong cegah. Minimal mulai dari tanggal berangkat sampai kembali. Ini saya mau bicara Sayyidah Zahra. Kalau ada yang bilang, Bib, saya nggak percaya tawasul, itu urusan lain. Kalau Bib, Ustazah yakin dengan tawasul. Jalanlah ke Madinah. Sampai kota suci Madinah asar. Begitu habis sholat asar, baru mau istirahat. Dia udah di depan kamar Habib, nangis.
Dia gimana Bib? Saya ini masih head ya Allah. Habib bilang, ya udah ntar Habib doain deh. Habis sholat maghrib, dia di depan kamar lagi Bib. Ya Ustazah, Habib bingung ya Allah. Tiba-tiba ingat aja gitu. Habib bilang gini, Habib panggil gaya, Ustaz Ali Mas'udi namanya. Nih, tolong ambil air zam-zam. Habib bilang, panggilnya anak ketiga. Habib ceritain siapa Sayyidah Zahra. Habib bilang coba begini dah. Karena kalau secara kedokteran udah gak mungkin Ustazah. Dan dia gak boleh masuk Masjid Nabawi, apalagi dia bakal melaksanakan tawaf, gak boleh, haram dia. Habib bilang coba nanti habis maghrib coba ke pinggir masjid. Jadi areanya itu siap dibuka. Balik. Ya oke. Ya. Di sekitar sini nih. Oke, di sekitar sini nih. Habib suruh dia pegang air zam-zam. Kemudian Habib bilang gini, ini ada putri Nabi, kesayangan Nabi. Adek bilang begini, ya Sayyidah Zahra, aku kirim Fatihah buat kamu. Minta dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu, semoga kita bersih. Maghrib tuh. Ya, udah. Habis Isya, habis makan malam sekitar jam 10, ini mata udah 5 watt. Udah ngantuk banget, karena belum istirahat. Mereka datang lagi Ustazah, nangis lagi. Tahu nangisnya kenapa? Berhenti menstruasi mereka. Serius, demi Allah, demi Sayyidul Wujud. Tapi ini yang ngomong, karena ini yang ngalamin. 67 orang, Habib bawa sendiri. Jadi dia tahu banget masalah-masalah satu-satu orang ini. Pada waktu dia bilang, Bib, kita stop Bib. Menstruasi kita nih stop. Dengan dia tawasul kepada ya, rumah ada apa? Kepada putrinya Rasulullah. Dan tahu gak Bapak Ibu? Prosesi itu dia jalani dengan normal. Begitu sampai Jeddah, kita lagi makan di Wongso, baru dapat menstruasinya lagi. Terus mau bilang gimana? Mau nih Habib paling ya, silahkan. Tapi ini yang terjadi. Sumpah boleh, berani Habib sumpah. Karena Habib yang ngomong dan spontanitas Habib lakukan itu. Karena Habib tahu siapa Sayyidah Fatimah Zahra. Oke. Ini rumah Rasulullah. Ini rumah Sayyidah Zahra. Dia punya suami namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia punya anak Al Hasan wal Husain. Rasulullah kalau mau ke pasar, dia keluar pintu, enggak dia ketok dulu pintu Sayyidah Zahra. Dia datangi dulu cucunya, baru dia pergi ke pasar. Dia pulang lagi, dia temui lagi Sayyidah Zahra. Kata Rasulullah, jika aku merindukan surga, wangi surga, aku cium Zahra. Tapi itu panjang, ada yang tersebut. Tapi ini suara itu, itu aja. Oke, itu aja. Nah, ini baki, Jannatul Baki, ya. Jannatul Baki ini ibu-ibu nggak bisa masuk, bapak-bapak bisa masuk, ibu bisa ziarah di sini. Ya, malas dia di luar nggak bisa. Enggak, tetap harus wajib ziarah di sini. Nanti kalau menurut Ustazah mana bakal ajak di sini Ustazah ya. Kenapa? Karena di sini ada cucunya Rasulullah, kesayangannya, Imam Hasan. Ada anaknya Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Dia punya anak Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq. Di sini ada Sayyidina Utsman. Ini ada uminya Sayyidina Ali Fatimah binti Asad. Ada paman Nabi Sayyidina Abbas. Ini ada Ummul Banin, uminya, tapi kebanyakan repot. Di sini ada anak Rasulullah Sayyidina Ibrahim. Rasulullah pernah punya anak lelaki Ibrahim, bayi meninggal, turun, dikatakan Rasulullah dihina, ya Abtar, ya Muhammad, ya Abtar itu terputus keturunannya. Kemudian turun, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka, sesungguhnya kalian yang terputus. Oke, terus. Oke.
Nah, hari pertama mau yang berustazah, mau yang kita yang masuk Madinah dulu. Hari pertama besoknya ke Rodo, lusanya kita ziarah kota Nabi. Kemana aja? Pertama kita ke Masjid Kiblatain. Kenapa Kiblatain? Kiblatain itu dua kiblat. Dulu asbabun nuzulnya kan Rasulullah dulu orang Islam itu kiblatnya ke Aqsa, Yerusalem. Dihina-hina sama siapa? Sama Yahudi. Rasulullah begitu sedih. Allah Maha Suci Allah. Ya. Kemudian turun ayat Allah suruh 2 rakaat ke Aqsa, kemudian berpaling kiblatnya ke Masjidil Haram sampai hari kiamat nanti. Maka dinamain 2 masjid kiblatain. Kemudian Masjid Kuba. Pertama Masjid Kuba dulu, baru kiblatnya. Kuba ini masjid yang dibangun Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Rasul, mereka yang sholat 2 rakaat udah dapat pahala umroh 1. Kemudian ini kita mampir nanti ke masjid di Irali. Nah ini tempat mikot kalau kita mulai umrohnya dari Madinah, ya. Kemudian ke Uhud. Ini ada makam Sayyidina Hamzah. Rasul, jika kalian ziarahi aku, kalian tidak ziarahi pamanku Hamzah, kalian mengecewakan aku. Tentu kita nggak mau semua kecewa. Nanti bapak, ibu-ibu jangan naik-naik kemari nih, karena agak riskan. Ya, nanti datang kemari di depan pagar sini ucapin salam buat Sayyidina Hamzah. Ya, ini ada masjid ini Uhud. Uhud ini perang yang waktu Rasulullah pernah tanggal giginya. Ingat ya, yang pernah waktu itu pasukan panah udah disuruh Rasul bilang jangan tinggalkan pos kalian. Cuman karena ada ghanimah, ada pampasan perang, mereka silau. Padahal masih ada Rasul di situ. Bayangkan coba, ada Rasul di situ ditinggalkan sehingga Rasulullah diserang. Dan di sini Sayyidina Hamzah syahid, yang dadanya dibelah, kemudian jantungnya mau dimakan sama Hindu. Dia mau makan baru dia digigit muntah, digigit muntah. Kata Nabi, nggak mungkin sesuatu yang suci masuk ke perut yang najis. Maka sampai akhir umurnya keislamannya Abu Sufyan dengan Hindu itu diragukan. Karena pekerjaannya pekerjaan juga, masjid. Oke. Nah, di hari terakhir, balik lagi di hari terakhir, Madinah. Ya udah sini. Di hari terakhir itu, setelah kita ziarah, malamnya ibu, bapak, ini saya bicara dari Madinah dulu. Rapikan koper. Nah di koper kecil itu dipisahkan perlengkapan buat umroh. Karena besok pagi nih, besok siang habis zuhur kita mau tinggalin kota Nabi dengan keadaan berihram. Paham ya? Maka malamnya ini kita rapikan koper besar, dirapikan semua, kemudian koper kecil ini kita taruh perlengkapan ihram. Ibu mukena, baju ihram, segala macam pakaian dalam untuk kebutuhan selama pelaksanaan umroh. Baju yang kita pakai ini nanti begitu, jadi pagi itu selepas kita sholat subuh kita balik dulu ke hotel, sarapan. Habis sarapan kita balik lagi ke masjid, nanti ustazah atau mutawif ajak bapak ibu ziarah kepada Sayyidul Wujud Rasulullah. Jadi gini, adabnya itu kalau kita nenang ke rumah orang kan kita permisi, nggak mungkin assalamualaikum habis ngobrol main nyelonong aja, itu nggak ada adab. Nah ini Nabi, ya kan? Jadi kita bilang ya Rasulullah, jangan jadikan ini ziarah kami kepadamu ya Rasulullah. Saya mau balik lagi. Nanti yang dijawab ustazah tuh. Ustazah tahu bisa berapa kali tuh, ulang terus. Kemudian kita kembali lagi ke hotel. Dari hotel kita istirahat. Habis sholat zuhur kita balik lagi ke hotel. Kita laksanakan yang namanya wajib umroh. Apa?
mandi ihram di hotel, berpakaian ihram di hotel, kemudian kita berangkat menuju masjid di Rali. Ya, untuk ngapain di sini? Kita melaksanakan wajib yang ketiga, sholat ihram, kemudian niat ihram. Selesai kita niat ihram itu, apa yang halal menjadi haram. Oke, kita udah bersumpah sama Allah, bukan nama Habib, bukan, bahkan bukan nama Rasulullah, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selama perjalanan itu dari Madinah ke Mekah 5 jam. Tapi nggak tahu nih apakah ada yang pakai kereta api atau enggak di grup-grup lainnya nih. Memang yang bisa jawab atau Vira biasanya. Tapi anggaplah naik bus. 5 jam perjalanan itu kalau wudhunya batal nggak apa-apa. Karena wudhu diperlukan pada waktu tawaf. Ya. Tapi yang kita mesti jaga apa? Kesucian dari ihram kita. Bapak, pada waktu nanti bus berhenti di rest area, Bapak mau ke kamar mandi, ingat, mohon maaf, jangan buang airnya itu diri, jangan, jongkok. Baju ihram yang atas kita gantung. Ya, hindari semampu kita jangan sampai najis. Karena kalau sampai kita tahu najis, nggak sah kita punya tawaf. Umrah kita batal. Ibu, ya, Ustazah lebih paham. Bawa cadangan kaos kaki. Misal nih, pada waktu kita lagi mau buang air kecil di tempat rest area, tiba-tiba kaos kaki kita kena najis, buang. Kaos kaki cuma 1 real harganya, 5.000 perak, satu murah. Buang, kita pakai yang bersih. Selama perjalanan 5 jam sampai ke kota suci Mekah, kita masih dalam keadaan suci. Masuk hotel, ingat, terima kunci, ya, masuk hotel, hindari kaca. Cermin kita hindari. Masuk ke kamar masing-masing. Sebelumnya kita makan malam dulu. Kalau misalnya grup Ustazah enggak, Ustazah karena masuk ke Madinah itu sudah selesai umroh. Ini grup yang masuk Madinah awal. Begitu masuk kota suci Mekah, terima kunci, makan malam dulu. Kemudian naik ke kamar masing-masing. Ingat seperti yang Habib bilang tadi, masuk kamar mandi baru buka ihram, baru buka mukena, baru buka ihram. Keluar kamar mandi sudah tertutup. Usahakan bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Jangan sampai pada prosesi tawaf sa'i tahaw yang bisa 2-3 jam keganggu kita. Kamar mandi itu jauh, bisa 150 meter, 200 meter dari tempat tawaf. Kalau kita batal wudhu, kita bisa wudhu dekat. Tapi kalau kita terbelat kencing, apalagi mau buang air besar, kita harus ke WC-nya itu agak jauh. Ini bisa mengganggu. Pengalaman, lu pernah ada 2 ibu kembar, si ibu punya diabetes. Ini kasusnya sama dengan yang Bapak tanya tadi nih, Ustaz tanya tadi. Gimana tuh? Si ibu ini setiap 1 putaran mau ke kamar mandi, nggak pernah nggak mau. Dia ngomong sama Bib, saya gimana Bib? Saya setiap tawaf di 1 pasti saya ke kamar mandi. Subhanallah, kembarannya ini karena gennya sama. Kalau kakaknya ke kamar mandi, dia harus ikut ke kamar mandi juga. Dia tanya sama Habib, gimana Bib? Habib bilang, nggak ada solusinya, ibu harus bayar gaet 1, gaet wanita dampingin. Betul nggak Ustazah? Kalau nggak bubar jalan grup yang lain. Jadi dia tawaf itu terpisah. Jadi kalau kasus-kasus darurat itu, kayak tadi Bapak bilang itu, kalau beser dulu, boleh Pak pakai itu Pak. Pakai, tapi berlapis-lapis lah, hindari jangan sampai nanti kececeran. Oke. Selepas itu kita turun, nanti ada pengarahan dari Ustazah atau dari Mutawif. Ayo Bapak Ibu, kumpul di lobi, berangkat sama-sama menuju Masjidil Haram melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Di kota suci Mekah biasanya 5 hari 4 malam. Ada kegiatan yang namanya ziarah kota suci Mekah. Ke topik dulu, topik. Oke. Mekah, ya. Ini Mekah.
Ya, taruh. Ini Ka'bah dengan hijir Ismailnya. Ini Multazam. Ini sebuah tempat mustajab. Ini makam Ibrahim, bukan kubur ya. Ini tapak Nabiullah Ibrahim. Tadi yang Ustaz bilang, Ali Syariat bilang berperanlah seperti Ibrahim di kota suci Mekah. Ini Bukit Sofa. Klik lagi ya. Ini Jabal Abu Qubais, tapi udah mulai hilang ini. Ini yang ini agak menyedihkan. Ini perpustakaan, di sinilah Rasulullah pernah lahir. Makhluk paling suci yang Allah ciptakan lahir di tempat mulia ini, tapi sekarang cuma dijadikan perpustakaan yang nggak ada nilainya. Kalau kita datang ke sana, tempatnya cuma ada burung dengan kotoran burung. Kata orang non-muslim, jika Muhammad menjadi nabi kami, niscaya kami akan bangun istana di sini. Ini Jabal Nur dengan Gua Hiro. Bib, boleh nggak naik ke Gua Hiro? Dari sekarang Habib kasih tahu jangan. Kenapa? Naiknya aja berapa jam Ustaz? 2 jam dulu. Tapi lagi dengan kondisi panas dan dingin, nauzubillah bisa mempengaruhi kesehatan kita. Cukup tabaruk dari bawahnya. Ini Jannatul Mahla, makam Hababah Hadijatul Kubra, istri kesayangan Rasulullah. Ini rumah dari Hababah Hadijatul Kubra. Siapa Hababah Hadijatul Kubra? Konglomerat yang mempasrahkan diri kepada Sayyidul Wujud Mustafa ibn Abdillah. Banyak ceritanya, panjang banget lagi ya. Kemudian ini Jabal Rahmah. Ini kok ini pada pakai baju ihram, ini haji. Ini masjid Namira namanya. Ini masjid antik. Masjid Namira ini kalau pada waktu haji terbelah dua. Sebagian Mina, sebagian Arafah. Begitu hari Arafah, masjidnya itu yang separuh kosong karena tanah Mina. Kita nggak boleh lewatin begini. Kalau di ini bagian Arafah, Habib pindah kemari, ada yang bilang kena dam, minimal kafar. Gitu saja ya. Ini masjid juga di Musdalifah. Nah ini nanti Bapak Ibu bakal datang kemari ke Arafah, Musdalifah, Mina. Ini ada manfaatnya gak? Banyak. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ada rezeki mau pergi haji, minimal dapat pelajaran dari sini. Oh ini yang bakal saya datangi. Sini ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Arafah apa sih? Arafah itu Al-Hajj Arafah. Haji tanpa Arafah nggak sah. Musdalifah tempat kita duduk-duduk mabit, kemudian pungut batu. Mina tempat kita melontar dan kita mabit. Nanti dijelasin sama Ustazah atau sama next. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Saya juga udah capek. Oh, udah jam 12, alhamdulillah. Sekali lagi, perjalanan kita ini beda dengan perjalanan yang lain. Bapak Ibu boleh kemana? Mau ke Amerika, mau kemana? Mau ke Korea, mau kan